Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Usia Pangeran Ronggo Sukowati yang sudah lanjut membuat tidak mungkin lagi memimpin di Keraton Pamekasan Madura. Maka mahkota kerajaan Pamekasan diserahkan kepada anak selirnya, yaitu Pangeran Purbaya. Meskipun pada saat itu putra mahkota telah ada, namun belum cukup umur untuk dinobatkan menjadi raja. Beberapa tahun sebelum Pamekasan berganti kepemimpinan, tepatnya pada tahun 1613 Masehi, Sultan Agung bertahta di Kerajaan Mataram. Sultan Agung memiliki ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Selain memperluas daerah kekuasaan, Sultan Agung juga ingin mengusir pasukan Belanda dari bumi Nusantara. Para penguasa di Madura masih merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, mereka bersatu padu dalam menghadapi pasukan Mataram. Pangeran Ronggo Sukowati meskipun sudah berusia lanjut, masih turun ke medan perang untuk mendampingi putranya bertempur. Pangeran Ronggo Sukowati berperan memberi petunjuk-petunjuk kepada pasukan Pamekasan yang akan bergabung dengan pasukan Sumenep, Madegan, Blega, Arosbaya, dan Kadipaten Mlojo. Pada tahun 1624 Masehi, Kerajaan Mataram mengirim 500 pasukan untuk mendarat di pantai barat pesisir Bangkalan. Pasukan perang Kerajaan Mataram dipimpin oleh Panglima Perang Pangeran Suyono dan Pangeran Slorong. Oleh karena itu, 6.000 prajurit Madura mengadakan perlawanan. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Pangeran Suyono, Pangeran Slorong, dan 16 orang pemimpin pasukan Mataram gugur. Saat mendapati kenyataan bahwa pemimpin perang mereka telah tewas, maka pasukan Mataram mundur sambil membawa jenazah para pemimpinnya ke tengah laut. Dari tempat ini, mereka mengirimkan utusan untuk melaporkan kepada Sultan Agung di pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Sultan Agung sangat berang saat mendengar bahwa kedua panglima perang andalan Mataram terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Madura yang banyaknya 6.000 orang. Untuk membalas kekalahan itu, Sultan Agung memerintahkan kepada panglima perang yang sudah berusia lanjut bernama Panglima Jurukiting. Panglima Jurukiting terkenal dengan julukan Macan Mataram. Panglima Jurukiting memang secara fisik sudah tua, namun kemampuannya dalam menghadapi musuh masih bisa diandalkan. Dalam peristiwa penyerangan Madura, Jurukiting tidak kenal ampun. Sengaja beliau dikirim bersama ribuan pasukan Mataram. Pasukan perang Mataram di bawah pimpinan Panglima Jurukiting bergabung dengan sisa-sisa pasukan Mataram yang berada di tengah laut untuk menaklukkan Madura. Pada tahun 1624 Masehi, Panglima Jurukiting bersama pasukannya mendarat di pantai Madura Barat. Mereka akan membalas kematian rekan-rekannya yang gugur pada tahun 1623 Masehi. Panglima Jurukiting menyebarkan mata-mata terlebih dahulu.
Pada saat itu, pasukan Madura yang semula bersatu ternyata menjaga daerahnya masing-masing, sehingga Panglima Jurukiting lebih mudah menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat di Madura Barat, kedua pihak mengalami banyak kerugian, baik jiwa maupun harta. Akhirnya, serangan pasukan Mataram yang kekuatannya berlipat ganda itu tidak dapat ditahan oleh pasukan Madura Barat. Adipati Mlojo terbunuh di medan perang. Adipati Blega melarikan diri, tetapi kemudian ia ditangkap pasukan Mataram dan dibunuh di Jurang Rejo. Pangeran Mas Raja di Arosbaya melarikan diri ke Batam. Oleh Sultan Batam, ia diserahkan kepada Sultan Agung di Mataram, kemudian dibunuh. Sementara pasukan Sumenep mempertahankan diri dengan keberanian yang tiada tanding. Karena musuh yang dihadapinya itu sangat besar, maka banyak pasukan yang gugur. Untuk mensiasati keadaan ini, Raja Sumenep, Raden Abdullah yang bergelar Pangeran Cokronegoro I, yaitu menantu Pangeran Ronggo Sukowati, pergi melapor kepada Sultan Demak. Namun malang nasibnya, sesampai di Palakaran Sampang, Pangeran Cokronegoro I ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Mataram. Sedangkan Raden Bugan, yaitu putra yang masih berumur 3 tahun, sempat dilarikan dan kemudian diserahkan kepada Sultan Cirebon oleh pengikutnya. Raden Bugan dikirimkan ke Mataram untuk diberi pelajaran adat istiadat keraton. Pada akhirnya, Raden Bugan diperintahkan ke Sumenep untuk menduduki jabatan bupati di sana. Sementara itu, di Pamekasan, Jurukiting mendapat perlawanan hebat dari pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Ronggo Sukowati. Dalam pertempuran, mereka tak mengenal mundur walaupun sejengkal. Para prajurit pria berada di depan, sedangkan para prajurit wanita di belakang. Sebab bila ada pria di belakang, maka ia berarti lari dari medan perang. Untuk itu, wanita yang ada di belakangnya segera membunuhnya. Seluruh rakyat ikut berjuang dengan ketat. Lebih baik mati daripada hidup dijajah. Rakyat keraton Pamekasan pantang mundur walaupun kekuatan musuhnya berlipat ganda. Dalam pertempuran itu, di antara mereka banyak yang gugur, termasuk Pangeran Ronggo Sukowati beserta para istrinya, Pangeran Purbaya, Pangeran Jimat, serta para abdi keraton. Oleh karena itu, peristiwa penyerangan pasukan Mataram ke Pamekasan disebut juga perang habis-habisan, yang dalam bahasa Jawa sama artinya dengan puputan. Dengan demikian, perang besar di Madura ini dikenal juga dengan perang puputan. Raden Praseso menjadi penguasa kerajaan Madura pada waktu itu. Semua penguasa Madura gugur karena serangan dari kerajaan Mataram. Satu-satunya keturunan Raja Madura yang masih hidup selain Raden Bugan adalah Raden Praseso yang masih di bawah umur. Raden Praseso dibawa dan diserahkan oleh Panglima Jurukiting kepada Sultan Agung di Mataram. Ia diambil sebagai anak angkat, kemudian setelah dewasa diambil menantu. Perkawinan Raden Praseso dengan putri Sultan Agung tidak berjalan lama karena istrinya meninggal dalam usia muda sebelum memiliki seorang anak.
Raden Praseso pada akhirnya diangkat Sultan Agung menjadi Raja Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat I. Ia berhak mengangkat para bupati di seluruh Madura dengan persetujuan Sultan Agung. Salah satu di antaranya adalah Pangeran Megatsari, menantu Pangeran Cakraningrat I sendiri yang menjadi Bupati Pamekasan. Pangeran Megatsari menempati Keraton Mandiraras yang dibangun oleh Pangeran Ronggo Sukowati pada tahun 1530 Masehi.